Teman-teman, inilah dia Etanovi SMA Lab School Cibubur dan presentasi kalian dimulai dari sekarang. Energi terbarukan selalu menjadi pertanyaan terbesar untuk masa depan, dan ini adalah jawaban kami atas hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dewan juri yang kami hormati serta teman-teman semua. Kami dari SMA Lab School Cibubur, saya Maurel, saya Ataya, saya Nikisha, saya Putri, dan saya Gana. dan kami akan memperkenalkan inovasi kami yaitu Etanovi. Dua masalah utama lingkungan di Indonesia adalah yang pertama, energi tidak terbarukan, dan juga yang kedua adalah polusi sampah. Dan menurut data yang dihasilkan bahwa Indonesia merupakan negara penikmat kopi terbesar. Dengan itu, Indonesia menghasilkan sampah ampas kopi 16 juta ton setiap tahunnya menurut BPS. Dan juga Indonesia merupakan 3 dari negara penghasil pisang terbesar di dunia, dengan per tahunnya menghasilkan 9 juta ton pisang. Dan 3 juta ton diantaranya merupakan limbah kulit pisang. Maka dari itu, kita sudah mendapatkan dua bahan utama, yaitu ampas kopi dan juga kulit pisang yang merupakan limbah organik. Sampah organik sering kali kita jualkan daripada sampah anorganik. Faktanya, 60% sampah di dunia merupakan sampah organik. Dan di Indonesia sendiri, sampah organik belum terkelola dengan baik. Dengan itu, ini adalah jawaban kami atas permasalahan tersebut. Dan mari kita sambut Etanovi, a sustainable, safe, and effective bioethanol gel using banana peels and spent coffee grounds. Jadi bagaimana proses kerja dari produk ini? Yang pertama, bahan utama yang kita gunakan yaitu limbah kulit pisang dan juga ampas kopi. Lalu melewati sterilisasi selama 1,5 jam, fermentasi selama 5 hari, filtrasi selama 1 jam, distilasi selama 3-5 jam, dan bioethanol yang telah kita dapatkan diubah menjadi bentuk gel selama 1-2 jam dengan total waktu 6 hari dan total estimasi biaya 15.400 per 100 ml yang lebih murah dari stand gel yang bisa kita temukan dengan harga 20.000 ml per 100 ml-nya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari inovasi kami. Kelebihannya tentu saja ada bahan-bahan yang dibutuhkan, itu mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau, lalu menggunakan metode produksi berteknologi rendah, serta akses terhadap energi bersih dan terjangkau baik di daerah pedesaan atau daerah darurat. Lalu untuk kekurangannya, hasil etanol yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan sumber tradisional. Lalu adopsi konsumen yang mungkin berjalan lambat serta persaingan ketat dengan sumber energi lainnya. Lalu untuk penggunaan saat ini, kita targetnya itu untuk UMKM, lalu kebutuhan rumah tangga dan juga restoran-restoran yang ada di sekitar kita. Dan pengembangan selanjutnya, kita akan berkolaborasi dengan toko kopi lokal dan juga tempat pengolahan sampah terpadu. Dan juga kita akan social campaign atau event seperti maraton untuk mengumpulkan limbah sampah kulit pisang tersebut. Dan untuk produknya kita akan mendistribusikannya ke daerah-daerah Indonesia lainnya dan pemerintah. Dengan inovasi kami, kita akan berkontribusi di 4 poin SDGs ini. Dan itu adalah jawaban kami atas permasalahan yang ada. Small changes today, big energy for tomorrow. Oke, luar biasa teman-teman. Itu tadi Etanovi dari SMA Lab School Cibubur. Luar biasa. Baik, kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Bisa agak berkumpul di tengah teman-teman. Untuk judges yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Ririn. Terima kasih. Pertanyaan dari saya, kira-kira ketika ini dijalankan, kalian mau mengukur progres achievementnya seperti apa? Dan kerangkanya dalam time frame berapa lama? Misalnya 3 bulan dulu gitu ya, atau menunggu dulu 1 tahun untuk melihat dampak perubahannya. Oke, untuk perubahannya yang pertama dari perkembangan yang ada yang pasti, Ibu. Yang pertama tadi adalah seperti yang sudah kita jelaskan bahwa di awal kita akan mentargetkan kepada market-market baru seperti UMKM, kemudian perusahaan catering. Jadi produk kami bisa digunakan misalkan di catering tersebut yang membutuhkan kompor portable atau kompor-kompor yang ada di misalkan di prasmanan yang ada. Terus kemudian juga pada alat-alat camping. Jadi produk kami bisa digunakan untuk
lebih simpel dan juga lebih compact dibawa ke berbagai tempat. Betul, dan seiring berkembangnya waktu juga kami jelas akan mengekspansi penemuan kami ini supaya dapat dikenal oleh banyak orang dan juga orang-orang juga banyak mendapatkan benefit yang baik dari si hasil dari kita ini. Baik, apakah sudah cukup Ibu Ririn? Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Efraim untuk dapat bertanya kepada tim ekonomi. Mungkin pertanyaan satu dulu ya. Baik. Tadi kan disebutkan, tadi mungkin di presentasi nggak ada soal penggunaannya. Jadi seperti dijelaskan ada soal penggunaan. Itu apakah dibutuhkan seperangkat khusus gitu untuk masing-masing peralatan yang menggunakan energi yang sifat bentuknya jadi gitu. Proses transfer energinya seperti apa? Jadi sebenarnya kalau untuk produknya sendiri seperti yang tadi sudah terlihat ya, sebenarnya produk kami nantinya akan dalam bentuk kaleng. Jadi sebenarnya cara penggunaannya cukup simpel. Kalau memang mau langsung digunakan juga bisa, tinggal dibakar dengan misalnya korek. Jadi cukup gampang dan tidak memerlukan alat-alat lainnya yang akan menjadi lebih sulit untuk digunakan. Nah, maka dari itu kita tadi menargetkan produk ini bisa digunakan dengan compact seperti saat camping atau misalnya mungkin untuk pedagang kaki lima atau untuk usaha catering seperti itu. Terima kasih. Berarti kalau misalnya untuk pedagang kaki lima, dia ditaruh di kompornya. Ya mungkin dalam bentuk seperti kompor, ya dalam wadahnya, wadah stainless. Jadi kita bisa menaruh produk kita di dalam situ dan lalu bisa langsung dibakar saja dan bisa digunakan. Mungkin ini agak terlalu jauh, karena apakah kalian sudah meriset atau efektivitas efisiensi dari energinya itu sendiri dibandingkan dengan katakan kayu bakar. Misalnya kalau di UMKM mungkin masak sate pakai arang batok kelapa atau LPG yang gas gitu. Pengen tahu aja. Oke, Pak izin jawab. Jadi untuk kegunaannya sendiri berbeda dengan arang ataupun sebagainya. Jadi ini lebih ditargetkan seperti pemanas, begitu. Jadi kalau misalkan tadi disebutkan, misalkan pedagang siomay gitu yang menggunakannya untuk memanaskan siomaynya gitu. Dan posisinya adalah untuk menggantikan kompor yang sebelumnya menggunakan gas, kemudian juga yang misalkan kita sebutkan produk lainnya spiritus gel gitu untuk memanaskan makanan-makanan yang akan dijual atau disajikan. Jadi bukan pembakar utama. Bukan, iya bukan. Baik. Terima kasih banyak Pak Efraim. Selanjutnya Pak Reinhard dipersilakan. Pertanyaanku satu, menurut teman-teman apa yang bikin produk yang teman-teman propose ini novelty-nya apa? Terus apa yang bikin competitive advantage-nya itu apa gitu? What sets you apart from other types of products? Oke, baik. Jadi untuk keunggulan dari produk kami tadi yang jelas pertama ini merupakan produk dari sampah yang dimana di Indonesia ini masih diabaikan, belum ada yang memanfaatkannya dan dapat diolah ternyata menjadi sebuah energi. Dan untuk novelty-nya ini juga merupakan penemuan pertama mungkin untuk bioethanol gel yang menggunakan bahan dari sampah ini, khususnya ampas kopi dan juga si kulit pisang tersebut. Terus kenapa pedagang UMKM gitu-gitu on board sama produk teman-teman ini? Oke, jadi kita ingin membuka suatu market baru gitu ya, karena seperti yang kita tahu sejauh ini contohnya misalkan pada tadi catering itu menggunakan spiritus gel atau sterno gel yang ada hanya untuk memanaskan makanan tersebut. Dengan produk kami, kita akan menggunakan bahan yang lebih terbarukan tentunya, dan juga kita tidak hanya menggunakan bahan baru, tetapi juga kita memanfaatkan sampah yang ada, yang tadinya sampah tersebut dari tempat sampah di sekitar kita langsung menuju ke TPSA atau tempat pembuangan sampah akhir, namun sebelumnya kita kelola terlebih dahulu, bahkan akhirnya sampah-sampah tersebut bisa menjadi kompos dan juga tetap dapat digunakan dengan baik. Betul, jadi tidak hanya sebatas sampai di sini, jadi sisa residu dari si ampas kopi dan juga kulit pisangnya itu nanti dapat menjadi kompos. Jadi tidak ada sisanya dari percobaan kami. Oke baik, sudah cukup Pak Reinhard, masih ada waktu 17 detik. Teman-teman dari Ekonomi mungkin mau ada closing statement atau yel-yel closing sebelum waktunya habis?
Meskipun tidak menambah nilai untuk menghabiskan waktu sebetulnya Pak Wilfred. Boleh. Boleh? Jadi aja ya. Oke. Etanopi, small changes for today, big energy for tomorrow. Oke, teman-teman, itu tadi Etanopi SMA Let's Go